Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, saya ucapkan pada seluruh peserta klinik bisnis online Rumah BUMN Pekanbaru. Senang sekali kami tim RB Pekanbaru kembali lagi ketemu dengan teman-teman UMKM dari seluruh RB Pertamina. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar lagi nih. Nah, karena ini hari Sabtu, jadi kita materinya yang fun ya, yaitu tentang tagline. Mungkin teman-teman udah sering denger ya tagline-tagline dari produk, misalnya aku dan kau, suka dan kau. Nah, itu masih banyak yang membuat kita tuh teringat sama produk itu. Nah, kita sekarang mau belajar nih gimana supaya produk teman-teman juga bisa diingat-ingat sama para konsumen. Udah hadir bersama kita pada pagi hari ini narasumber kesayangan kita semua yang selalu ditunggu-tunggu. Mana nih Mbak Nia? Mana nih Mbak Nia? Ya, selamat pagi Mbak Nia. Pagi. Apa kabar, sehat Mbak? Udah lama banget ya. Iya, sehat. Dari sini sehat. Oke, langsung aja nih Mbak, kita mau belajar lagi tentang yang hari ini yang fun, karena ini Sabtu ya, jadi tentang tagline, gak usah berat-berat. Oke, langsung aja ke Mbak Betul. Nia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Teresia. Pagi juga buat rekan-rekan UMKM semuanya. Makasih udah ini ya, apa namanya, pagi-pagi loh kita, hari Sabtu yang biasanya mungkin pengen bangun siang gimana, tapi wah ini kita ikut kelas istilahnya ya, kita sharing-sharing session. Jadi bukan yang berat-berat, bener, kita akan bahas sesuatu yang ringan, yang fun, dan masih semoga tetap bisa bikin bisnis saya teman-teman itu maju ya, maju dan jaya terus, terutama di masa-masa yang mungkin agak sulit ini. Nah, tadi Mbak Tere itu udah sebut kira-kira tagline itu pentingnya kayak gimana sih atau contohnya tuh kayak apa. Jadi pada dasarnya semua bisnis itu cenderung punya yang namanya tagline. Tapi kalaupun tidak punya tagline, ada yang suka disebutnya tuh semacam campaign atau kampanye gitu ya. Tapi kenapa sih yang sering dipakai itu misalkan adalah tagline. Sinonim tagline itu bisa slogan juga ya. Nah, tagline atau slogan itu dipakai biar konsumen itu ingat sama brand kitanya itu cepat. Jadi ada yang mau dikejar yaitu durasi. Kita ingin diingatnya itu cepat. Tapi tagline itu juga pada dasarnya bisa bikin kita itu diingatnya lebih lama. Jadi tujuannya tuh ada beda-beda dan cara kita bikinnya itu nanti kadang ya nggak bisa satu tagline itu bisa misalkan satu langsung diingatnya cepat, kedua diingatnya lama, ketiga langsung menghasilkan uang. Nah biasanya kan kalau kita punya usaha pasti ngejarnya itu bottom line atau penjualan atau cuan gitu. Nah, tagline itu lebih ke arah faktor yang membantu proses itu terjadi. Dan kalau sudah dibantu, caranya gimana? Ya biar lebih cepat diingat dan atau diingatnya lebih lama. Jadi itu kalau teman-teman mempertanyakan kenapa sih kita nih jam 10 pagi di hari Sabtu kok ngedengerin apa namanya cuap-cuap gitu ya tentang tagline, karena siapa tahu bisnis kita yang masih kecil sekarang kalau dibangunnya dengan tagline dan dilengkapi dengan tagline itu ternyata dia di masa yang akan datang itu bisa bikin orang lebih ingat dan kita kan pengennya kayak gitu. Nah, katanya tagline itu suka ada istilah gitu ya, catchy. Catchy itu tuh maksudnya menarik gitu ya, menarik, bikin kita langsung nengok, bikin kita langsung mmm, semua perhatian tuh, semua mata tertuju ke situ. Karena kalau yang catchy, yang menarik, itu tadi bisa lebih cepat atau lebih lama diingatnya. Pertanyaannya, kalau misalkan kita punya bisnis, siapa sih yang punya peran untuk bikin tagline? Nah, kalau kita bahas misalkan ya dari bisnis yang agak besar, dia mau bikin itu sendiri
berarti ya kalau enggak yang punya bisnisnya ya atau tim marketingnya. Tapi kalau bisnisnya itu misalkan sudah sangat-sangat maju, sudah sangat-sangat besar, terus distribusi produknya itu di semua retail modern, jadi ada semacam image yang benar-benar harus dijaga, istilahnya gitu ya. Kalau ternoda dikit itu langsung image-nya runtuh dan kerugian penjualannya itu bisa miliaran gitu. Nah, itu biasanya mereka akan pakai yang namanya agency. Nah, tapi kalau kita bisnisnya misalkan baru dirintis, terus skalanya adalah UMKM, kita tuh cukup merhatiin aja sebenarnya agensi tuh bikinnya gimana sih. Terus kita mengamati, meniru, dan modifikasi untuk bisnis kita yang sekarang gitu. Nah, kebetulan latar belakang aku beberapa tahun itu memang di agensi, jadi di sini yang aku kasih adalah tips and trick, biar kita bisa nerapin apa yang mungkin perusahaan-perusahaan besar itu coba lakukan. Nah, faktanya itu seperti biasa banyak bisnis atau brand itu terjebak ajang narsis. Narsis itu maksudnya adalah si produknya ini menjadi sangat-sangat fokusnya tuh hanya ke diri sendiri. Jadi si tagline atau misalkan si slogannya itu isinya adalah cuman fokus ke produknya aja. Aku nggak bilang itu adalah cara yang salah, tapi karena itu banyak dilakukan sebenarnya. Jadi tidak bisa dibilang juga itu salah. Tapi bisa lebih baik kalau kita pakai yang namanya suara hati konsumen atau insight-nya konsumen atau maunya konsumen gitu ya. Jadi bisa dikombinasiin lah karena coba sekarang kita lihat deh bisnis kita sekarang nih yang lagi kita kelola itu kalau punya semacam slogan, kira-kira slogannya cuma bahas produknya aja atau bahas konsumen. Nanti silakan bisa isi di kolom komen ya, masing-masing itu punya slogan apa aja kalau memang saat ini sudah memiliki. Nanti kita lihat nih, ada nggak ya yang kejebak istilahnya ajang narsis atau ada yang udah mulai dengerin suaranya konsumen. Nggak apa-apa ya, ini bukan soal salah atau betul, tapi kita sekarang mau lebih terbuka untuk ngelihat kira-kira bisa lebih baiknya itu gimana. Nah, 3 cara gampang untuk bikin tagline kalau kita merhatiin pola yang ada di luar sana dan nanti coba kita replika, itu pastinya bermain dengan rima. Nah, tapi rima ini juga kayak judulnya gitu ya, ada 3 cara yang sangat gampang kalau kita mau coba. Yang sebelah kiri bawah nih permen masa kecil yang sebenarnya kalau makin sekarang itu jujur iklannya aku jarang lihat, tapi kalau pergi ke toko, ke supermarket, deket kasirnya itu masih ada gitu ya. Eksistensi produknya masih ada barengan dengan permen Milton, permen Pagoda Pastilles. Wah, itu nostalgia banget gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini ada yang ingat kira-kira permen Polo itu dia punya tagline apa? Itu pada masanya yang sampai sekarang jujur masih keingat itu adalah permen bolong rasa plong. Nah, dia mencoba main pakai rima, ada ajang narsisnya yaitu permen bolong, tapi ada suara hati konsumen, yaitu rasanya bikin plong. Jadi dia mengkombinasikan yang namanya keunikan produk. Jadi dia boleh dong bangga gitu ya, narsis dikit. Tapi dia nggak ninggalin manfaatnya buat konsumen. Bahkan itu digabung sama dia. Terus secara pintar dibuat rima. Rima itu berarti kan kata akhirannya itu mirip. Dan rima sering dipakai karena rima ini faktor yang bisa bikin orang ingetnya tuh cepat. Karena di mulut kita gampang. Kalau disebutnya gampang, masuk ke pola pikir kita lebih gampang. Jadi rima yang berirama itu fungsinya adalah untuk mempercepat yang namanya atau brand tadi indah atau cepat itu pakai rima yang berirama. Kayak permen bolong, raplong. Kalau buat yang ibu-ibu gitu ya, pasti yang sebelah kanan mungkin jangankan pernah lihat gitu, mungkin sering dengar, secara tidak sadar dinyanyiin pas lagi cuci piring atau pas lagi karena ini sering memang kebetulan sering diulang dan kita sering lihat di TV gitu ya, mereka punya biaya yang cukup banyak untuk bisa menampilkan dan menyiarkan iklannya di TV. Tapi mereka juga pakai rumus yang betul gitu ya, rumus yang tepat, yaitu bersih, bersinar,
baru disebut brandnya Bersih Bersinar Sunlight. Jadi 5 yang dia pakai, kalau tadi permen polornya di belakang, ini tuh berusaha main rimanya di depan, bersih bersinar. Di mulut walaupun huruf R itu cukup susah, tapi karena dia pakai ma, cepat untuk yang namanya diingat. Bersih bersinar. Udah gitu pinternya lagi mereka main pakai nada. Jadi semakin memudahkan karena bukan gampang untuk disebutkan di mulut, tapi enak untuk didengar, sehingga akhirnya itu lebih cepat lagi. Nah, itu cara yang pertama. Coba dilihat ada nggak teman-teman di sini yang untuk bisnis UMKM-nya itu udah pakai cara yang pertama, 5. Nah, jangankan untuk brand yang besar. Ini nih di masa-masa COVID saja, Satgas itu menggunakan aspek 5 sebenarnya untuk bisa bikin orang-orang itu lebih cepat ingat tentang tahapan apa yang harus dilakukan. Ini mungkin masuk kategori tagline karena ini lebih ke arah kampanye. Kampanye itu berarti mungkin dia durasinya itu lebih singkat. Artinya ketika sudah ada fit nanti, amin gitu ya, ini mungkin tidak dipakai lagi gitu. Jadi tapi intinya adalah rima itu digunakan untuk bisa cepat dicerna, cepat ditangkap. Kalau Satgas COVID itu pakai iman, aman, imun. Di mulut itu gampang gitu ya, grolong istilahnya. Jadi harapannya itu bisa menjadi bagian dari rutinitasnya konsumen atau masyarakat luas. Yang kedua, tetap pakai rima. Ini karena tadi bocorannya dari saya udah ada. Rima yang nyebutin nama. Nah, di sini kita mulai menyeimbangkan lagi dengan ajang narsisnya nih. Kita punya nama bisnis kan, kita punya nama brand. Yaudah deh, dimasukin aja slogannya, dimasukin aja ke tagline-nya. Jadi ketika itu ternyata mudah di mulut, nama brand kita juga kesebut gitu kan. Siapa yang nggak mau? Nah, ini contohnya kayak Bukalapak gitu ya. Buka aja, Bukalapak. Dia rima pakai kata buka yang kebetulan itu ada nama bisnisnya mereka. Terus yang tadi sama Mbak Tero udah nyiin juga gitu ya. Aku nggak tahu ini siapa yang bikin, tapi ini jenius banget. Karena ternyata dari nama dan kau yang sebenarnya kau itu kan bahasa asing, bahasa Inggris. Terus tiba-tiba itu adaptasi untuk bicara danan Indonesia yang gampang gitu. Udah gitu, ini sama sekali terjebak aja narsis. Karena dia pakai suara konsumen. Dia coba mengajak konsumennya untuk suka dengan produknya. Jadi nggak ada tuh unsur di tagline-nya yang bilang ini misalkan gitu ya, susu sapi terbaik dan kau misalnya, atau susu pertama rasa vanila dan kau. Dia udah nggak mikirin atribut produknya. Kita nyebutnya istilahnya atribut produk. Dia lebih fokus orang-orang itu pakai. Jadi dia fokusnya hanya konsumen, dan konsumennya pun dibikin umum. Karena walaupun produknya untuk anak-anak, yang bikin keputusan beli hanya adalah ibu. Jadi dia harus bikin plan yang menarik untuk si ibu beli, dan kemudian diingat anaknya. Oh, ribet gitu ya, harus ke ibunya, harus ke anaknya gitu. Akhirnya produknya dia lepas. Dia pakai benar-benar suara konten. Aku dan kau yang pula terima dan menyebutkan nama brandnya. Ini banget gitu. Nah, kita lihat kalau kita nggak mau kejebak ajang narsis, jadi hanya pakai suara konsumen, bisnis sekarang namanya bisa masuk menjadi tagline. Yang ketiga, ada kata kunci repetisi. Dan repetisinya kalau mau pakai unsur rima boleh, enggak pakai pun enggak apa-apa. Tapi di sini ada banyak contohnya. Kalau aku lihat yang dari Pegadaian ini ada rima dan dia kesannya mengulang, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi ada repetisi dari kata salah di situ 2 kali. Ini adalah bukan bikin masalah, tapi menyelesaikan, mengatasi si masalah itu. Terus kalau untuk anak-anak biasanya mungkin ibu-ibu juga sudah tidak tidak asing ya. Kita coba dengar repetisinya ini kayak gimana sih? Nah, ini edisi irit karena tinggal cuma 2 kali. Sebenarnya yang sering ditinggal itu 3 kali mereka ulang
ulang gitu ya. Mau itu di radio atau di TV, pasti yang ulang itu tinggal lepnya 3 kali dengan sosok Deddy Mini. Jadi kenapa sih tiba-tiba ngomongnya tuh lep? Dan ini kalau bisa aku coba lihat lagi, pinternya adalah dia satu agak narsis dikit karena walaupun produknya sosis, dia itu bilang bahwa sosis ini karena ukurannya kecil, gampang. Dia kombinasikan dengan suara hati konsumen, gampang, mudah, tinggal lep gitu. Jadi nggak ada juga tuh pembicaraan tentang dari bahan daging berkualitas gitu, itu nggak dimasukin sama dia. Atau misalkan ini rasanya murni terbuat dari bahan organik gitu, tinggal lep gitu. Enggak, dia langsung pakai istilahnya suara hati konsumen yang berasal dari produk atributnya, kecil, tapi bukan kandungannya. Jadi mulai kelihatan ya polanya, kalau kita mau bikin tagline yang gampang diingat, terus lama diingatnya, kita nggak boleh terlalu kejebak dengan atribut produk. Kita harus lebih mau kira-kira si konsumennya ini tuh siapa dan konsumennya ini terbiasa ngedengarnya apa gitu. Jadi itu yang berusaha kita tampilkan di produknya. Nah, kalau misalnya kita udah pengen tagline itu udah gampang diingat, terus misalkan cukup lama diingatnya. Kita pengen itu disebut menjadi misalkan bagian dari kebiasaannya konsumen. Aku waktu itu udah sempat nyebut juga ya di sesi-sesi yang terdahulu, kita bisa bangun yang namanya trigger atau hook. Trigger itu pemicu gitu ya, pemicu, hook itu kayak kail dan itu dari kebiasaan sehari-hari. Kenapa dari kebiasaan sehari-hari? Karena kita harapannya produk kita pun dikonsumsinya sehari-hari kalau memungkinkan. Kalau bukan yang selama dia bukan kerajinan atau mungkin furnitur itu bisa. Tapi kerajinan sama furnitur pun istilahnya tidak nggak jalan buntu untuk bisa namanya di-trigger dengan kebiasaan sehari-hari. Karena kita bisa ngasih bayangan kepada konsumen untuk menikmati benda-benda yang cukup tahan lama ini sehari-hari. Jadi kita ada banyak cara untuk bisa ngebangun itu. Trigger atau hook itu kalau dibangun dengan habit, itu ada contoh produknya KitKat, wafer yang luarnya itu dikasih coklat. Kalau versi bahasa Inggris, dan ini diadaptasi ke bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu have a break, have a KitKat. Dia pakai semua 3 rumus kayaknya. 3 rumus kecuali yang repetisi. Dia pakai yang namanya rima. Ada have. Kalau bahasa Indonesia kan ada, kalau nggak salah tuh ada break, ada KitKat. Itu juga pakai rima. Terus yang kedua, dia itu pakai momentumnya itu adalah istirahat. Berapa sih dalam satu hari kita itu istirahat? Nggak cuma kalau anak sekolah atau karyawan, kayaknya nggak cuma pas siang, makan siang atau isoma, pasti berkali-kali, apalagi kalau kita kerja jenuh, istirahat bentar gitu kan. Nah, karena momentumnya dalam satu hari terjadi terus, dia mencoba untuk mendorong dan memicu yang namanya habit, kebiasaan. Jadi dia udah pakai rima, dia pakai habit atau momentum, terus dia masukin pula nama brandnya ke dalam gitu. Jadi tiga-tiganya dia pakai, inilah yang bikin menjadi cukup kuat sebenarnya rumusnya untuk bisa dia punya tagline. Yang Indonesia itu ada juga orang pintar di tolak angin. Triggernya atau picunya itu kan tadi adalah kebiasaan. Kebiasaannya apa nih? Karena kalau misalkan ini dibangun dengan kebiasaan, persepsi orang sama tolak angin lah, oh saya hanya pakai kalau saya enak dan kalau dia lagi sakit. Gak enaknya kalau kita harus promosiin ini seperti obat adalah kalau udah sembuh gak ada lagi yang beli gitu kan, ya cuannya gimana nih gitu. Makanya industri obat itu tuh memang harus pintar kalau mereka mau beriklan, karena kesannya kalau udah sembuh udah nggak ada yang beli lagi. Nah, jamu itu memang punya keuntungan dia tidak seobat gitu. Tapi karena tolak angin itu secara kata-kata seolah-olah dia itu mengatasi masalah yang kejadiannya tidak terus-terusan, dalam sehari kan nggak mungkin ya kita pagi siang malam angin gitu ya, pasti hanya di saat-saat tertentu, di musim-musim tertentu.
Jadi dia mencoba untuk meningkatkan frekuensi kebiasaan lebih sering itu dengan menambahkan karakter si konsumennya. Siapa sih yang akan menjadi konsumen ini dan bikin konsumen itu bangga. Nah sekarang kalau disebut orang pinter, siapa sih yang nggak bangga gitu ya? Dibilang orang pinter, dibilang orangnya keren, dibilang orangnya cantik misalnya. Kita jadi ngambil suara hati konsumen itu dengan memuji mereka. Nah, kita bisa nggak nih muji konsumen yang mungkin misalnya makan ayam goreng. Kalau bisnis UMKM kita adalah ayam goreng. Cara mujinya tuh gimana sih? Gitu. Kalau si tolak itu pakai orang pintar, kita nggak usah plek-ketiplek ngikutin orang pintar, ada istilah lain untuk memuji konsumen kita. Bisa misalkan gitu ya, apa namanya orang muda yang keren, atau misalkan buat ibu peduli anak, itu bisa kita eksplorasi istilahnya. Kalau Simul itu bilangnya orang pintar. Jadi kalaupun dalam satu hari dia tidak merasa masuk angin, maka dia bisa masuk dengan analogi lain, ya nggak apa-apa selama kita orang pintar, nggak mesti kok nunggu sampai masuk angin untuk minum si Sido Muncul Tolak Angin ini. Jadi jenius juga ini tipe-tipe yang bikin tagline-nya gitu ya. Curigaku kenapa ini kemudian bisa muncul, karena sebenarnya mereka ini nama produk atau nama brandnya itu kebetulan memang sangat-sangat fokus kepada produk, yaitu tolak angin. Jadi kayak tadi, obat. Mereka ada hambatan di nama, tapi kemudian mereka cari jalan keluar untuk jualannya itu melalui tagline dengan memasukkan orang pintar. Kita dulu pernah pernah sekilas ngebahas tentang apa sih bahayanya kalau nama itu terlalu produk banget, terlalu produk sentrik, sehingga akhirnya orang jadi mikirnya ya udah cuman jualan produk itu aja, atau tiba-tiba kayak gini dipersepsiin misalkan kayak obat, jadi tidak ada kebiasaan sering, frekuensi sering. Akhirnya solusinya lewat tagline ya. Jadi kalau nama kita juga udah terlalu sekarang kejebak sama produk, padahal kita punya rangkaian produknya tuh banyak gitu. Kemarin bilangnya nama produk kita adalah ayam ibu siapa, hari ini ada jualan bebek gitu kan, terus lompat lagi ke sapi, nanti lompat lagi ke lele. Ya mungkin solusinya bukan ganti nama, tapi didukung oleh misalkan yang namanya si suara hati konsumen itu. Ya, jadi bisa kayak si tolak angin. Jadi untuk bisa mengidentifikasi momen kapan itu bisa dinikmati sama konsumen, ini ada 6 contoh aja sih. Dan 6 contoh ini mempengaruhi seberapa sering tagline itu kemudian bisa disebut atau menjadi bagian dari rutinitas konsumen. Pasti idealnya itu adalah yang nomor 1. Karena kita pengennya tiap hari Mbak, kalau bisa sih ya pagi ya siang ya sore ya malam ya ingetnya produk kita terus gitu. Tapi ketika kita mau seperti ini, ya berarti bikinnya juga harus lebih menarik gitu ya, harus bisa lebih catchy istilahnya yang tadi. Atau ya aku nggak usah pengen semua bisa, aku cukup ngambil di masa-masa tertentu. Mungkin aku mau mengambil yang buat lansia, aku mau ngambil buat yang pindah rumah, atau di fase hidup misalkan, ini pada saat orang itu pindah gitu, atau di musim apa. Yang bagus juga misalkan nomor 5, di suasana hati kayak gimana, karena ya dalam satu hari gitu ya orang pasti ada tahap dia ngerasa seneng, terus tiba-tiba dapat berita sedih, terus nanti dia tiba-tiba dapat berita baik lagi gitu. Mood sama suasana hati orang dalam satu hari besar kemungkinan itu berubah. Jadi nomor 1 sama nomor 5 itu kalau dari saranku adalah momen atau kebiasaan yang cukup bisa dan cukup berpeluang untuk dibuatkan tagline-nya. Tinggal harus pintar-pintar gitu ya, karena kalau kita pengennya tiap hari terus, gimana caranya nih biar istilahnya nggak ada kesannya maruk, tapi kita cuman membuat sebuah kebiasaan. Nah, karena aku juga latar belakangnya di branding, ini mau aku selipkan sedikit bahwa terkait dengan membuat tagline, branding itu tuh fokusnya di luar produk aja gitu ya. Kalau kita belajar bisnis, mungkin di sini teman-teman udah pernah ikutan kelas bisnis gitu ya, inovasi produk dan lain halnya, kita pasti akan dipicu untuk melihat produk kita bisa memberikan solusi apa dari punyanya konsumen. Kalau branding itu mencoba melihat kita ini bisa menjadi sebuah pengalaman nggak sih
buat konsumen itu gitu. Jadi kadang kita ngelihatnya itu di luar produk, tapi kita mainnya langsung lompat ke tahap pengalaman gitu kan. Kayak Nike, tiba-tiba sepatu Nike bilangnya just do it. Dia nggak ngomong soal sepatu solnya kayak gimana, dia nggak ngomong soal karetnya kayak gimana, dia nggak terlalu ngomong produk, dia ngomongin pengalaman gitu. Jadi lebih ke arah pengalaman yang menyeluruh. Pengalaman yang menyeluruh itu biasanya idealnya dibangun oleh 5 panca indera manusia. Makanya kita sebutnya multisensori. Nah, rumusannya lagi, kalau ada yang bilang, berarti idealnya 5-5-nya ya Mbak, kita semua pakai biar orang ngeliatnya brand kita, orang ngedengarnya brand kita, nafasnya brand kita gitu, semuanya brand kita aja gitu. Pada kenyataannya memang nggak bisa langsung masuk ke semua panca indera. Jadi mungkin paling banter untuk tagline bisa dibangunnya dengan 2 gitu ya, dengan 2 panca indera itu bisa kita bangun, atau mungkin 3 gitu kalau dia pinter banget bikinnya gitu. Tapi biasanya kalau kita bisa melihat di luar yang namanya membangun lewat visual, lewat mata, itu jangan-jangan ada peluang yang lebih besar karena pengalamannya tiba-tiba beda, bukan dibangun oleh sesuatu yang biasa lewat mata, tapi kok bisa didengar ya? Kok bisa diraba ya? Ada tekstur kan kulit gitu ya, kok bisa diraba? Nah, itu ngebangun tagline-nya kayak apa gitu. Kita lihat ada Oreo. Oreo itu juga sama diadaptasi ke bahasa Indonesia. Aku cukup yakin di sini teman-teman pun kurang lebih tahu Oreo itu apa. Kalau bahasa Indonesia itu diputar, dijilat, dicelup ya? Apa aku kebalik? Diputar, kalau di sini dijilat, terus dicelup, kemudian dimakan gitu istilahnya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya aku juga baru tahu ternyata tagline ini dari globalnya itu adalah twist, lick, and dunk. Susah kalau buat aku gitu ya. Tapi ketika diadaptasi ke bahasa Indonesia, kok jadi lebih gampang ya, gitu ya. Diputar, dijilat, dicelupin. Karena dia pakai rima juga, yaitu kata di setiap huruf depannya. Jadi kita tahu, oh iya, diputar, dijilat, dicelup gitu kan. Nah, dia itu pakai multisensori. Multisensorinya apa? Yang pertama pastinya kita ngelihat ada tulisan dijilat atau diputar sama dicelupin itu. Yang kedua, dia memaksa kita untuk coba produknya. Tagline yang maksa kita buat coba produknya itu keren banget. Karena di sini tiba-tiba pengalaman kamu nggak akan utuh kalau cuman lihat sama ngebaca doang. Cobain deh, gitu ya. Diputar, dijilat, dicelupin. Jadi akhirnya itu membangun yang namanya ritual. Nah, membangun branding dengan ritual itu kuat. Karena ini adalah cara kita untuk narsis, tapi narsisnya anggun gitu ya, elegan. Karena kita nggak bilangnya ini coklat terenak, terfavorit, terkaya, terbesar, tapi kita bilangnya ini seolah-olah kayak main gitu. Cobain deh produk kita, tapi kita sambil main yuk. Itu pakai ritual. Itu keren banget. Jadi orang dipaksa untuk nyoba hanya dengan dia ngebaca. Wah, itu semakin dekat dengan yang namanya penjualan. Siapa yang kayak gini juga kalau misalkan kita ngelihat di Indonesia yang mendorong orang untuk action. Apalagi di kasusnya Oreo, actionnya itu adalah pakai indera perasa. Harus dijilat gitu ya, harus dicobain. Jadi lengkap gitu. Kalau di Indonesia, mungkin tidak sambil dimakan ya gitu, tapi mendorong sebuah aksi, mendorong sebuah movement atau sebenarnya sebuah kegiatan, itu biasanya dipakai oleh iklan-iklan layanan masyarakat, dipakai oleh campaign gitu, dan dia pakai singkatan biasanya. Kalau tadi Rima, Iman, Imun, Aman, kita tahu kalau DBD itu kampanyenya adalah 3M, menguras, mengubur, sama menutup. Pakai rima juga, semuanya. Jadi gampang untuk diingat karena harapannya adalah mereka melakukan. Nah, jadi ada tagline yang dia cuma berhenti sampai, yaudah aku cuma pengen sampai diingat ya, diingat cepat, diingat lama. Tapi ada yang kemudian bilang, aku pengennya dia sampai melakukan. Nah, itu kan berarti kita menciptakan ritual. Jadi mirip seperti Oreo atau kasusnya di sini kayak iklan layanan masyarakat. Berarti kita harus mikirin kata kerja. Dia harus ngapain, dia harus melakukan apa. Berarti kita nggak boleh tuh terlalu narsis ngomongin produk kita enak, lezat, renyah. Jadi nggak bisa, karena akhirnya
itu tidak mendorong orang untuk melakukan. Orang cuman ngangguk-ngangguk gitu. Oh iya, iya, saya tahu. Produk Anda renyah ya, enak ya gitu. Tapi nggak ada ritual untuk gini nih cara makannya. Kalau makan keripik itu bukan dikunyah, tapi diemut kayak permen. Akhirnya kan orang jadi bertanya-tanya, masa sih ada keripik yang cara makannya kayak permen? Dia akhirnya terdorong untuk beli. Nah, itu yang bisa kita bangun kalau misalkan produk kita atau brand kita inginnya memberikan pengalaman dari tagline yang ngedorong dia sampai pembelian. Jadi kita ngebangun habit itu istilahnya ya, ritual. Terus kita ajarin juga, enggak, cara makannya tuh bukan dikunyah, cara makannya itu diemut misalkan. Enggak, cara bukanya tuh bukan disobek, cara bukanya itu juga bukan digunting, tapi cara bukanya dilipat gitu. Kita membuat sesuatu kegiatan yang mereka akhirnya jadi penasaran buat nyobain, terus itu masukin jadi tagline. Kuat banget ya. Jadi ada pengalaman di situ, sensori perasanya, maksudnya tekstur ya, kulit gitu, itu jadi terpakai. Jadi dia bisa dapat experience, dapat pengalaman. Sorry, ini aku kasih contoh lagi kalau caranya mungkin bukan pakai tekstur, bukan pakai indera perasa, tapi mungkin kita udah agak tahu ya, ini lewat indera yang mana. Nah, ini memang bukan tagline-nya mereka, karena tagline-nya mereka itu open happiness, sharing happiness, membuka atau membagi kebahagiaan. Tapi mereka memang kebetulan punya jingle yang cukup rutin atau sering mendampingi si tagline-nya. Tapi kita bisa ngegabung antara si jingle sama tagline itu jadi satu, biar dampaknya itu bisa semakin kuat. Nah, kalau Coca-Cola karena dia brandnya udah gede ya, duitnya udah banyak, pelanggannya banyak, bisa gitu ngeluarin uang untuk bilang ke satu supermarket, di kasirnya bunyi beep-nya ganti dong sama jingle aku gitu ya. Jadi tiap kali barcode-nya Coca-Cola ke scan, suaranya tuh berubah, nggak cuma beep, tapi suaranya pakai sedikit jinglenya aku gitu. Ya dia kan sultan ya, uangnya banyak. Kalau kita mungkin harus ngebangunnya dari yang namanya bikin tagline, digabung sama bikin lagunya, terus kita rekam. Misalkan kita rekam aja anak kecil nyebut sama nyanyiin jinglenya, terus kita rekam lagi ibu kita rekam lagi teman-teman, kita rekam beberapa orang, kita naikin di sosmed untuk akhirnya orang-orang itu dapat sebuah pola bahwa oh ternyata si bisnisnya dia itu punya lagu ya, punya tagline-nya kayak gini. Nah, itu cara si UMKM yang bisa kita lakukan karena berbeda lah dengan skalanya Coca-Cola. Tapi idenya bisa banget kita kita modifikasi. Kenapa brand-brand besar itu pakai kayak cara yang menggunakan indera pendengar? Jadi kayak tadi Mbak Tere udah nyanyiin lagu Dengkau, kenapa sih gitu? Dan kalau dilihat polanya itu di tahun 90-an, 80 sama 90-an, bisnis-bisnis atau brand itu pasti ngebangun tagline itu dengan diiringi jingle atau lagu. Di tahun 2000-an mungkin itu faktor trending ya, berubah orang-orang kalau kita bisa pakai jingle yang memicu indera pendengar. Padahal ada risetnya yang ngebuktiin kalau betul indera mata kita secara visual itu paling cepat untuk nangkep. Jadi kalau kita mau mencari tagline atau kampanye yang ditangkapnya cepat sama orang, kita harus memicu dan menstimulus visual mata. Makanya kalau pakai model, orang-orang kan, oh kita pakainya model yang cantik ya gitu ya. Atau oh enggak, kita pakai dia suruh pakai baju yang gonjreng. Yang diprioritasin itu visual. Dan memang secara riset terbukti 83% bisnis atau brand itu akan pakai cara visual untuk membangun tagline, untuk membangun kampanye mereka. Tapi riset lain membuktikan bahwa kalau kita inginnya diingat, bukan untuk cepat ya, bukan untuk cepat dilihat, tapi inginnya diingat lebih lama,
itu harusnya nge-trigger pakai kuping, pakai suara. Makanya iklan-iklan di tahun 90-an, di tahun 80-an, walaupun aku masih kecil waktu itu gitu ya, tapi sampai sekarang itu kok iya keinget terus gitu. Jadi artinya aku ngelihat produknya itu secara tidak sadar aku bisa menyenandungkan lagunya gitu karena inget gitu. Dan betul kalau kita pakai jingle, pakai suara itu akan nempel di benak konsumen jauh lebih lama dibandingin bikin iklan misalkan atau tagline yang dia disebutnya oleh perempuan cantik. Biasanya akan lebih cepat dilupakan. Cepat ditengok, iya, dilirik, wih, ada yang cantik, dia lagi ngomong gitu ya. Apa namanya, misalkan permen bolong rasa plong gitu. Wah, cantik ya, cantik. Tapi yang diingat bukan ceweknya. Coba kalau dia pakai nada lagu, yang diingat itu adalah nadanya, lagunya gitu. Itu yang akan kesimpan di memorinya konsumen. Nah, jadi kalau kita pengen punya tujuan, Mbak, aku bukan soal perkara cepetnya deh dilirik, aku pengennya dia diingatnya lebih lama. Ya udah, berarti pakai cara menggunakan suara gitu ya, pakai nada atau pakai lagu. McDonald itu pakai I'm loving it, tagline-nya, terus itu ada nadanya. I'm loving it di iklan tutup gitu ya, pakai itu. Aku dan kau suka dan kau yang kayak di Tere nyanyiin. Tokopedia pakai sempat suaranya Raisa dulu itu kan atau sama Isyana gitu. Jadi ada apa namanya Tokopedia Isyana dulu. Insana, wah ini zaman dulu banget. Semua obat yang ada ibunya pasti ada lagunya karena biar diingat oleh si ibu kalau ada apa-apa sama anaknya pakai produk saya. Jadi bukan tentang diliriknya cepat, tapi disimpan di memorinya itu lebih lama. Insana itu tagline bahkan cuma mengulang namanya dia 3 kali. Insana, Insana, oh Insana. Yolo itu namanya dia terus gitu kan. Tapi karena dibangun oleh pendengaran, akhirnya nempel gitu ya pilihan untuk ibu-ibu. Nah, siapa yang kemudian pakai cara ini, kalau misalnya di lokal juga, terus cukup ampuh, dan dia pakai multisensori, yaitu pakai tekstur, atau pakai indera perabanya kita, itu adalah dari Bank Indonesia ya, ini juga iklan layanan masyarakat. Aku ingat pertama kali lihat campaign nama lihat tagline ini tuh sebenarnya di tahun 90-an juga, waktu itu aku masih kecil, atau mungkin awal 2000 gitu. Tapi sampai tadi gitu, mikir iklan apa lagi yang aku ingat dari nadanya, wah dilihat raba di terawang, rimanya dapat, terus multisensori karena ada apa namanya kita disuruh untuk ngeraba pakai tangan, jadi kan ada kegiatan dan dia ngebangun ritual. Yang ketiga, mendorong kita setelah melihat itu melakukan ada aksi yang didorong oleh si tagline-nya. Udah gitu dibangun pakai lagu pula, wah lengkap itu semua ya, rumusan tagline dia borong di situ. Contohnya apa kalau misalnya dia kayak lagu, ini yang zaman dulu iklannya nggak kayak gini, tapi 2017 tuh dia ngeluarin lagi, tapi nadanya masih sama, nadanya tuh dikit tetap gitu ya. Kenali keaslian dengan 3D. Lagunya nggak dari zaman dulu, cuman mungkin aktor-aktornya intinya yang lebih modern ya. Terus bangunnya tuh kalau dulu tuh situ kalau nggak salah di rumah warga gitu ya, perumahan. Kalau ini sekarang di pasar gitu kan. Jadi wah keren gitu. Kita untuk melakukan sesuatu dibiasakan ada ritual yang dipicu oleh visual, oleh pendengaran dan oleh tekstur indera peraba. Karena harus dilihat diraba di terawang. Ini keren banget. Jadi kalau udah mulai kelihatan nih polanya, iklan-iklan pemerintah atau mungkin iklan layanan masyarakat itu biar mereka cepat dan lama diingatnya oleh masyarakat, itu dia pakai cara yang paling mudah. Yang paling mudah apa? Dibikin jinglenya, dibikin secara rima, kemudian diambil semua sensori manusia yang banyak. Lebih dari 2 gitu ya. Bisa dilihat, bisa dirasa, sama bisa didengar. Dan itu mendorong aksi. Jadi kalau kita sekarang udah semakin mau mendorong orang untuk datang ke tempat kita atau beli produk kita, teman-teman di sini udah mulai bisa catat ini, oh saya berarti harus ngebangun apanya aja nih gitu ya.
sepertinya Mbak Nia keputus sama kita ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu Mbak Nia untuk join kembali dengan kita. Nah, teman-teman nih boleh yo memberikan pertanyaan kepada Mbak Nia. Setelah habis sesi materi nanti, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, Sudah kalau ada. kayak apa, kalau mau kayak iklan layanan masyarakat gitu ya, yang diingat oleh banyak orang terus dilakukan oleh banyak orang, ribet Mbak, banyak banget rumusnya, saya nggak hafal satu-satu. Ya ada sih cara gampangnya gitu ya, kita nyebutnya jalan pintas, tapi ya kalau jalan pintas ada konsekuensi. Nah, repetisi itu bisa menjadi jalan pintas, tapi biasanya konsekuensinya adalah diingatnya belum tentu dengan cara yang kita mau, atau belum tentu kesannya itu positif. Bisa aja kesannya itu satu, receh. Kalau receh itu biasanya trendingnya cuman apa namanya, sebentar gitu. Dia digemari sebentar tapi udah gitu orang lupa gitu, dan mungkin dia nggak dapet juga intisari pesannya si produk ini tuh apa sih, si brand ini apa tuh nggak dapet. Tapi teman-teman mau ngejar, nggak, yang penting aku cepet aja dulu deh dilirik gitu kan. Karena aku butuh cepat gitu. Ya pakai repetisi yang agak-agak istilahnya gitu ya, annoying gitu. Mungkin apa namanya, kita jadi ngerasa keganggu sedikit gitu. Tapi nempel ternyata bisa sukses. Nah itu bisa dibangun dengan cara kayak gini. Dibangun oleh suara, tapi suaranya itu kalau bisa dibilang absurd, karena dia cuma ngulang-ngulang tori terus aja diulang-ulang. Secara visual di-triggernya oleh hal-hal yang justru nggak nyambung gitu, dan itu disengaja dikurasi untuk seperti itu biar orang ngeliriknya tuh cepat. Iya apa sih ini nggak nyambung, iya apa sih ini aneh, iya apa sih ini ganggu gitu, gengges gitu kan. Efektif tagline-nya bahwa nanti kita dapatnya, oh tori cheese cracker, cheese bener. Dia ngebangun dengan suara atau repetisi yang istilahnya ya receh atau ya ganggu, ya apa gitu, ngulang gitu. Jadi ada banyak cara, tergantung kita mau ngebangun brandnya itu dengan cara yang harapannya nanti image-nya positif, orang ingatnya yang baik-baiknya, atribut produknya yang unggulan, atau memang samber aja deh cepet, yang penting viral, yang penting trending, nanti urusan orang ngepersepsiin atau memandang produknya kita gimana, urusan kedua gitu. Nggak salah juga, itu balik lagi ke kenyamanannya teman-teman, karakter teman-teman sebagai pebisnis, itu apakah tipe yang daring, pemberani gitu ya. Jadi apa namanya, gas aja gitu kan, jangan kasih kendor, pokoknya hajar aja gitu. Tapi mungkin ada yang lebih hati-hati. Nah, semua cara untuk semua karakter pebisnis itu ada sebenarnya tadi ya, udah banyak banget contoh-contohnya, cara-caranya yang bisa kita tiru, tinggal balik nih kenyamanannya teman-teman kayak gimana. Dan kalau teman-teman udah bikin tagline-nya atau slogannya selama ini, silakan tulis aja di kolom komen. Nanti mungkin kita bisa bahas gitu ya. Ini bisa dibikin lebih baiknya seperti apa, atau jangan-jangan udah baik banget. Tinggal ini cara ngehidupinnya gimana. Karena kalau kita udah bikin, tahap kedua itu adalah ngehidupin kan. Dan kalau kita brand yang besar gitu, ngehidupinnya gampang, kucurin aja uang, naikin iklan di sosmed gitu kan, atau iklan apa. Ya tapi kalau kita mau lebih hati-hati dengan penggunaan uang, cara ngebangunnya ya beda lagi. Mungkin bukan dengan cara bikin iklan, tapi bikin kegiatan-kegiatan, bikin konten-konten di media sosial. Itu cara yang bisa kita coba. Nah, jadi kita udah masuk ke tahap diskusi. Aku kembalikan lagi nih sesinya kepada Mbak Tere ya. Jadi untuk bisa dipandu ke sesi yang berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Nia, menarik banget. Dan itu semua rata-rata iklannya waktu aku kecil aku pernah dengar dan aku masih ingat. Oke, Iya. ini ada pertanyaan dari Mas Ardi di Kendari. Nah, untuk usaha yang menggunakan nama keluarga untuk brand, apakah dalam plan-nya itu jadinya kesannya narsis atau itu sah-sah aja? Kita tahu kan Mbak, kadang-kadang UKM ini nama usahanya pasti nama dia, nama anaknya, nama keluarganya. Nah, kalau itu dijadikan tagline, jatuhnya pasti akan memunculkan nama brandnya itu. Nah, itu apakah sebenarnya itu narsis atau sebenarnya ya sah-sah aja sih, Mbak? Oke.
biasanya kalau nggak nama orang, nama keluarga. Ya ini keren ya, nama keluarga diborong gitu, nama marga. Jangan-jangan kan biar makin banyak yang kenal gitu. Itu adalah bukan kejadian, tapi itu adalah praktik bisnis yang sering terjadi dan aku nggak akan bilang itu salah karena banyak kejadian dan banyak kok yang hasil omsetnya gede dari situ. Tapi kalau mau mulai masuk ke ranah kita mau ngebangun brandingnya nih untuk bisnis yang pakai nama keluarga, terus caranya adalah lewat tagline. Kalau aku boleh saran, sebenarnya dikasih dulu nih image yang mau ditempel ke nama keluarganya ini tuh apa. Mungkin nggak langsung ke produknya gitu ya, misalkan oh produknya enak, karena nanti tuh jadinya narsisnya 2 kali lipat gitu ya, yang enak punyanya si ibu ini gitu. Kita bikinnya lebih ke arah orang inget tentang kitanya itu apa, pengalaman yang bisa mereka dapetin dengan apa berinteraksi sama kita atau makan produk kita itu apa. Nah, jadi yang aku tanya balik adalah bisa nggak cari kata sifat nih, kata sifat dengan kepentingan atau yang pusatnya itu kepada si pelanggan kita yang dia rasakan ketika dia berinteraksi sama kita gitu. Dan kadang kata sifat itu juga nggak usah yang ribet-ribet, cari yang sederhana aja. Kalau kayak permen polo, dia singkat, udah plong, bikin lu plong deh pokoknya gitu. Udah dia pakai kata plong. Dan kau lebih singkat lagi, dia nggak ada kata sifat, dia cuma bilang aku dan kau. Wes lah kita satu rumpun semuanya kita sukanya sama susu ini. Coba lihat 2 contoh dari 2 brand tersebut, kayaknya ini cocok buat yang udah kepalang kejebak dengan apa bisnis yang namanya nama keluarga, jadi ada kekhawatiran, wih narsis nggak ya gitu ya. Itu tinggal dinetralisir kalau aku bilang. Kita netralisir, kombinasikan seperti caranya si permen polo tadi. Jadi saran aku pikirin atau cari satu kata sifat yang bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, nanti bisa dilihat deh dari situ hasil tagline-nya apa. Karena tugas berikutnya adalah cari ada nggak kata sifat yang punya rima dengan nama keluarganya. Wah, itu lebih baik lagi. Jadi kan gampang disebut, cepat dilirik. Gitu. Oke. Terima kasih Mania. Semoga Mas Ardi bisa terjawab pertanyaannya. Berikutnya ini tadi karena aku sempat ke disconnect, jadi chat-chat yang bertanya di sesi-sesi itu kelewat dikit nih, jadi bisa dibacakan aja. Ya, oke, berikutnya dari Mbak Sugiarti di Temanggung. Pembuatan tagline idealnya itu per brand atau merek atau per produk. Nah, oh ini mungkin dia untuk yang punya jualannya beberapa produk nih Mbak. Nah, tadi juga ada pertanyaan juga sih, ini dari Mas Dodi asisten saya itu. Katanya misalnya dia produknya ada masker, ada jual makanan, tapi dia namanya sama. Kan kadang ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau itu tagline-nya lebih condong kemana ya Mbak ya? Oke, ini tuh kalau aku ngelihatnya ini kayak apa namanya brand-brand konglomerasi gitu ya. Entah itu aku kebayangnya kayak Sinarmas atau ABC gitu, dari baterai sampai cabai. Wow, ada semua gitu kan. Cuman kalau konteksnya dia adalah masih produknya di industri yang sama. Artinya gini, industrinya masih makanan. Bedanya makanannya ada yang makanan ringan, ada yang makanan berat. Kalau dia masih seperti itu, sebenarnya paket tagline yang sama itu masih memungkinkan. Selama syaratnya dia itu ngomongnya tentang perasaannya konsumen. Gitu. Jadi tidak memunculkan atau tidak menarsiskan produknya. Kalau memang tujuannya adalah bisnis kita, brand kita itu berkembangnya pesat, bisa ke produk mana-mana. Berarti angkat tagline-nya itu ke tingkat konsumen untuk tahu tentang image-nya kita. Jadi enggak terlalu kayak apa namanya? Kalau permen polo kan dia masih mengkombinasikan atribut produk dengan suara hati konsumen. Ada permen bolong. Ya kalau sekarang kita permen yang nggak semua bolong, mau gimana, nggak bisa dipakai kan. Jadinya bisa fokus ke yang namanya rasanya plong atau apanya, difokuskan ke konsumen itu. Terus bisa juga nih kita akhirnya pakai yang namanya kebiasaan. Karena kalau kita punya produknya banyak, berarti kan logikanya masing-masing produk itu tepat untuk satu kebiasaan tertentu. Mungkin makanan ini bisanya di pagi, yang ini cocoknya di siang. Kita jadi tahu, oh ternyata brand kita produknya banyak, namanya mungkin sama gitu ya. Itu bisa ditarik ke atas menjadi yang namanya
teman sehari-harimu. Jadi mau dari pagi, mau dari siang sampai malam, kita menjadi teman yang selalu ada. Istilahnya gitu ya, pacar tuh ninggalin, kalau ini tuh enggak, selalu ada gitu. Jadi nggak ngaruh lagi atribut produknya apa, karena kita udah ngangkat dia ke karakter orang gitu. Beda lagi kalau misalkan si produk ini industrinya udah lompat-lompat. Kalau tadi kan semuanya masih makanan, masih bisa kita tarik. Kalau lompat-lompatnya jauh gitu ya, jadi dari yang istilahnya dikonsumsi sampai yang tidak dikonsumsi, yang pertama harus dipikirkan adalah ada nggak sih atribut produknya yang memang segitu penting dan segitu uniknya sehingga memang dia itu lebih baik tidak digabung. Jadi ini balik ke analisa pebisnisnya. Saya nggak bisa nih gabung, walaupun saya pengennya kalau ngegabung tuh dapat semua, momentum tuh dapat semuanya, bisa pagi, siang, malam. Tapi produk ini tuh terlalu unik, karena saya satu orang pertama yang melakukannya, dan yang kedua tidak ada pemain lain yang pakai cara seperti saya. Kalau udah seunik itu, saran saya dipisah gitu. Dipisah hanya untuk produk tersebut, terus yang kategori lain pakai yang lain juga. Nah, apakah kalau misalnya brandnya sama, tapi brandnya namanya sama, nanti ngebingungin nggak? Selama dia selalu ditampilkan visualisasi produknya, orang lama-lama akan paham bahwa tagline yang ini untuk kategori produk itu aja, beda sama yang lain. Malah kadang-kadang kalau kita perhatiin konglomerasi kayak Sinarmas, Astra gitu yang gede-gede banget, mereka karena terlalu beda-beda, akhirnya nggak ada yang namanya tagline untuk keseluruhan, benar-benar dipecah per produk akhirnya, karena masing-masing hidup sendiri. Bisa seperti itu. Jadi dikembalikan kepada unik banget nggak produknya. Kalau terlalu umum, ada baiknya diangkat menjadi ke atas. Diangkat ke atas itu artinya ya udah, kita mainnya adalah kebiasaan. Disuka atau duka, pakailah brand Paduka gitu kan. Jadi rimanya dapat, suasana hati orangnya dapat, produknya beragam gitu. Kalau lagi suka pakainya produk yang makan, minum, kalau lagi duka, oh nih pakainya mungkin yang lulur gitu kan. Jadi bisa ke sana. Itu salah satu contoh aja. Oke Mbak, terima kasih. Nah, berikutnya ini ada beberapa yang sudah memberikan contoh-contoh tagline nih Mbak. Aku nggak tahu kebaca apa enggak sama Mbak Nia. Ini Mbak Zarminah dari Pekanbaru. Jadi dia nama UKM-nya sepertinya Tahu Bakso Rajaku. Nah, tagline-nya itu dia kasih dua nih Mbak. Yang pertama, cemilan sehat Rajaku, rajanya sehat, lezat bergizi. Atau yang kedua, sehat, lezat, bergizi. Nah, menurut Mbak ini yang mana nih yang pas nih Mbak? Aku cuma mendapat kesan yang kedua lebih pendek ya dari yang pertama, bener nggak sih? Iya. Jadi kayak yang tapi intinya kata-katanya sama ya? Yang pertama tuh kayaknya dia bilang cemilan sehat Rajaku, rajanya lezat sehat bergizi. Nah dia nama usahanya Tahu Bakso Rajaku. Jadi dia memasukkan brandnya dulu, baru dia bilang sehat lezat bergizi. Yang di bawah cuman sehat lezat bergizi gitu. Oke. Prefer mana nih Mbak? Kalau dari antara dua pilihan itu, ini ada pro dan kontra. Wah, jadinya ini baliknya jadi mikir lagi nih nanti si pebisnisnya gitu ya. Karena gini, pas itu benar-benar ini uji coba yang tepat, karena kebetulan aku nggak bisa baca, aku nggak bisa lihat. Jadi ini simulasi khusus, aku dipicunya hanya melalui pendengaran. Yang mana yang nempel duluan, itu jujur adalah yang kedua. Walaupun sekarang kalau aku disuruh ngulang, aku kayaknya nggak inget juga per kata-kata itu apa. Tapi yang langsung nempel, dan yang langsung menarik buat aku itu adalah yang kedua, karena dia pendek. Tapi mungkin di situ ada kekurangannya, dia tidak menyebut nama brandnya, sehingga akhirnya nggak ada ajang panggung untuk si nama brand tampil. Tapi ini adalah contoh nyata konsumen itu cuma bisa punya istilahnya atensi, span of attention-nya dia, perhatiannya dia tuh pendek banget dan singkat. Jadi aku ketarik ke yang nomor 2, tapi kemudian aku juga agak hilang maknanya karena aku nangkep, oke, ini cemilan yang sehat, lezat gitu kan. Intisarinya aku dapat. Agak susah untuk mengulang karena ngerasanya adalah ini sesuatu yang mungkin aku sering dengar juga brand lain menggunakan sehat sama lezat. Apalagi kata lezat. Lezat itu adalah, aku ngerasa itu jebakan Batman sebenarnya. Karena sekarang semua orang udah ngomongin lezat, kesannya nih, kita udah nggak boleh lagi pakai kata lezat. Karena itu akan blur, istilahnya akan saru, ini brandnya punya siapa sih? Karena lezat itu udah segitunya umum. Jadi
ada kata-kata tertentu yang akan aku saran untuk diganti, cari padanan lainnya, cari yang pendek, dan kalau bisa dibuat lebih berima. Kata sehat, betul sudah berima dengan lezat, dan biasanya ditambah lagi nih, nikmat. Wah, itu udah sering banget. Lezat, nikmat, sehat. Siapa sih yang nggak pernah pakai? Masih banyak gitu. Coba dicari kalau kita adalah nama brandnya itu, kalau nggak salah tadi belakangnya baksoku ya? Raja Baksoku atau apa tuh? Tahu bakso Tadi. rajaku. Bakso Rajaku. Mungkin itu yang bisa dimain itu saran aku, bukan kata sifat terhadap baksonya, kata sifat terhadap raja yang paling menarik kalau buat aku. Jadi suatu saat keuntungannya apa? Suatu saat kita mau ngeluasin bisnisnya di luar cemilan yang sifatnya makanan padat, mau ke minuman atau mungkin ke buah, kita udah nggak terkungkung lagi dengan yang namanya lezat, karena buah sama minuman nggak lezat juga sih gitu kan. Pakai kata namanya dari raja. Cari tagline yang membangun nama raja, karena itu menurut aku yang paling berpotensi. Namanya tuh keren karena ada nama raja. Nah, sifat-sifat raja itu apa sih? Bukan nikmat, bukan lezat, tapi pasti ada kalau dicari kata sifatnya yang membangun situ, dan kita cari padanan rimanya, dibikin lagunya, itu udah nempel banget pasti. Jadi saran aku jauhin dari yang makanannya, fokus ke raja. Cari atribut-atribut yang melengkapi image seorang raja gitu ya. Itu sih saranku untuk yang tadi. Terus dibuatnya pendek, karena yang nomor 2 lebih gampang ketangkep, tapi maknanya itu lebih lebur ya, lebih cepat hilang. Jadi itu sih saran aku. Oke. Nah, berikutnya nih masih menampilkan tagline-nya nih Mbak. Jadi ada yang jual durian di daerah Tenayan Raya. Ini Tenayan Raya itu nama daerahnya. Terus dia slogannya, nama UKM-nya Star King Durian Tenayan Raya. Ini nama UMKM-nya ya. Terus tagline-nya Rajanya Durian. Nah, menurut Mbak Nia gimana? Oke, yang ini malah udah ngambil, rajanya udah saya ambil ke tagline gitu ya. Tadi namanya apa? Ada rayanya ya? Enggak, Star King Durian. Tenayan Raya itu nama daerahnya sih, Mbak. Jadi Star King Durian. Star King Durian ya, jadi udah menjadi bintang, dia menjadi rajanya juga. Di dia hanya mengganti bahasa Inggris terus bawanya bahasa Indonesia ditranslate artinya. Bener, bisa banget. Ini sama sekali tidak salah, tapi ini juga ini pola yang sering terjadi. Jadi kita menerjemahkan atau memasukkan nama brand tadi kan ya. Nah, gimana caranya biar nama brandnya bisa lebih menarik? Ini di sini kebetulan ada 2 yang bisa kita pilih. Mau kata raja, mirip seperti yang contoh yang sebelumnya, yang dibangun itu rajanya, atau yang dibangun adalah bintangnya. Nah, ini kesannya yang diambil, yang sepemahaman aku adalah si raja yang dibangun untuk menjadi tagline gitu ya, rajanya durian. Tapi sekarang kita lihat dulu, apakah kalau di kategori durian itu udah banyak nih yang mengakui dirinya sebagai raja. Kalau sudah banyak, ya mau nggak mau kita bisa lirik potensi lain nih, karena kita kebetulan punya nama kedua, yaitu si star atau si bintang gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau beralih untuk ngebangun tagline-nya ke bintang karena raja sudah banyak, itu berarti kita bisa explore potensi tentang si bintang ini tuh bisa kita apain ya. Bintang kan ada istilahnya, analoginya tuh bisa dengan kerlap-kerlip, terus kaitannya dengan si duren, karena duren enak bisa, orang bilangnya ke langit ke-7, mungkin ini ke bintang ke-9, kemana gitu kan. Bikin orang itu punya asosiasinya, kalau makan ini tuh kayak dibawa ke langit, kayak dibawa ke angkasa, tempat si bintang itu ada. Jadi rasa luar biasa kayak naik ke angkasa gitu, tinggal dipendek-pendekin. Wah, itu durennya duren angkasa. Selama ini kan orang bilangnya kalau enak durennya duren Bangkok ya, apa-apa tuh yang enak di negara kita taunya pakai nama tetangga gitu kan. Sedih gitu. Jadi coba aja kita bikin, saya kan bintang. Udah nih, saking enaknya ini kayak dari angkasa. Dibangun ke arah sana biar benar-benar istilahnya unik, berbeda, dengan harapan kalau dia bisa unik, berbeda, terus dibikin rima dan pendek, itu bisa lebih diingat sama orang karena tidak nggak pasaran lah istilahnya gitu ya. Nanti turunan dari situ kalau kita pakai bintang, dia ada di angkasa, rasanya dan lain-lain, itu bisa menjadi
bisa secara visual juga dibangun yang unik. Kayak misalkan gitu ya, kalau punya keahlian ngegambar atau kreatif dalam ngambil foto, itu duren-durennya misalkan dibikin simulasi seolah-olah mereka itu memang kayak bintang antariksa gitu. Di foto dari atas ini kayak lagi, ini gugus bintang apa, karena ini punyanya durennya Star King. Jadi membawa rasa enaknya tuh kayak dibawa keluar angkasa gitu. Atau ini kayak dibangun seolah-olah ini mitologi. Kalau yang turun dari angkasa kan biasanya punya super power ya. Kita belajar tuh dari Superman dan lain-lain, Marvel, itu semua yang hebat-hebat adanya di luar angkasa. Kenapa nggak duren kita kayak gitu? Jadi dibangun cerita unik sendiri yang bisa ngasih pengalaman yang beda. Tapi itu hanya dengan syarat kalau yang pakai kata raja di industri duren udah banyak gitu ya. Jadi kita harus beralih. Tapi kalau ternyata tidak banyak, mau tetap pakai yang sekarang, ya boleh-boleh aja. Tinggal memang lebih kreatif aja membangun si kata rajanya itu. Gitu sih, Mbak. Oke. Sebenarnya masih banyak sih yang ngasih tahu tagline-nya, tapi kita urutin dulu ya. Soalnya ada pertanyaan di atasnya. Yang pertama dari Ibu Junaida di Dumai. Ini apakah tagline terdaftar dan berbayar? Mungkin Ibu ini mikirnya kayak merek kali ya. Ada harus terdaftar, kayak kalau tagline nggak berbayar ya. Mungkin berbayar kalau dia nge-hire orang untuk bikin tagline-nya, mungkin itu ya bayar. Iya. Beda mungkin kalau kayak ini sepengetahuan aku, kalau jingle itu bisa jadi berbayar. Jadi gini, ada kalanya si tagline itu karena dia punya potensi yang sangat besar, potensi itu dalam arti ini bisa bagus banget, terus bisnisnya itu bisa tumbuhnya itu misalkan senasional, jadi serentak Indonesia semuanya dapat. Ada beberapa brand yang akhirnya mendaftarkan pakai TM gitu atau pakai R, iya diregistrasi gitu. Tapi itu lebih ke arah untuk melindungi dirinya karena misalkan dia akan ngeluarin uang banyak untuk bikin iklan, untuk ngebangun si produk sama tagline-nya, sehingga akhirnya dia ngeluarin biaya buat iklan kan mahal ya, bisa miliaran. Terus misalkan tagline-nya tuh sukses, orang jadi dengar, orang jadi ingat. Tiba-tiba ada bisnis lain yang pakai karena berusaha untuk ikutan momentum pansos, dia panjat sosial, orang ini udah atau brand ini udah pasang iklan mahal, saya copy aja deh dengan harapan bisnisnya ikutan naik karena iklannya sering. Pansos kan biasanya didaftarin kalau konteksnya seperti itu. Dia mau melindungi biar nggak ada yang pansos. Karena kalau tiba-tiba ada yang ngikutin bisa dituntut. Karena bisnisnya itu satu, dia bikinnya nggak murah, mungkin ke agensi. Kedua, dia pasang iklannya juga nggak murah. Ya kok orang lain yang nikmatin. Nah, dia mau melindungi fakta bahwa dia udah ngeluarin banyak uang untuk bikin ini. Tapi itu benar, kasusnya hanya terjadi di yang skalanya super besar. Kalau di yang skalanya masih UMKM, nggak usah terlalu menyisihkan alokasi dana untuk ke situ karena kita pun masih di tahap yang ATM kan, mengamati, meniru, memodifikasi. Jadi masih tahap eksplorasi dan belajar, itu nggak usah sampai ke tahap mendaftarkan sih, Mbak. Oke. Berikutnya ini dari Palangkaraya. Jadi apabila udah ketemu tagline yang cocok, apakah tagline itu ditulis di gambar atau di copywriting? Mungkin maksudnya di caption kalau dia posting sesuatu. Sama kan kayak di Susu Denkau tuh kan nggak ada tulisannya Mbak aku dan kau suka Denkau tuh nggak ada, yang ada tulisannya Denkau. Nah itu sebenarnya tagline itu ditempelin di kemasan gambarnya dan di caption apa gimana Mbak? Jadi ini aku ngelihatnya tiap brand itu punya pola yang beda. Contohnya kayak tadi, konglomerasi itu tagline-nya nggak pernah ditempelin deket ke logonya. Tapi ada brand yang misalnya kayak Nike, Just Do It, itu ditempelin ke deket logonya. Terus kalau kayak kita tadi, aku dan kau suka dan kau, enggak. Mayoritas kalau misalnya tagline, itu kalau memang dia benar-benar aku nyebutnya tuh yang benar-benar yang kiblatnya tuh branding banget, yang ngebangunnya tuh benar-benar sesuai kaidah gitu ya, rapih, sesuai guideline, sesuai blueprint, sesuai rencana, biasanya tagline itu nempel sama logo karena harapannya dibangunnya barengan. Tiap kali orang ngelihat gambarnya, simbolnya, orang ingat maknanya apa. Karena kadang banyak brand yang ngebangun logonya itu nyeleneh. Jadi orang itu pas pertama kali lihat nggak terlalu nyadar ini tuh apaan sih.
Jadi harus dibantu dijelaskan oleh si tagline, makanya ditempel. Kalau ngikutin kaidah branding kayak gitu caranya. Tapi kalau pada praktiknya nih kita mau lebih lebih impulsif gitu ya, lebih berani dan lain-lain, bahkan itu mau digedein sekalipun sebenarnya nggak apa-apa kalau memang itu memudahkan orang untuk tertarik dan beli gitu. Tapi kalau mau ngikutin yang versi rapih, dia selalu nempel sama si logo. Tapi kan kita lihat juga, kayak Denkau juga dia nggak nulisin, aku dan kau suka Denkau, tapi dia bikinnya melalui lagu gitu. Jadi memang itu bisa freestyle banget sih, bebas lah gayanya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung kita berani atau enggak. Kalau berani ya gedein aja, kenapa enggak gitu, nggak ada salahnya kok. Oke, berikutnya Mbak, itu pertanyaan dari Ronald, dari Jambi. Apakah ada trik khusus buat tagline untuk produk makanan rumahan? Nah, tagline kalau untuk makanan rumahan apa ya Mbak kira-kira triknya? Apa kita narsis nih bilang ini makanan yang enak, atau yang jatuhnya yang lebih cepat dimasak, atau kalau misalnya lapar tinggal makan ini? Nah, itu Mbak, biasanya apa sih Mbak trik khususnya kalau tagline untuk produk makanan rumahan? Kalau makanan rumah atau misalkan catering, frozen food gitu ya, biasanya kalau yang dari rumah itu kan semua rata-rata punya USP atau atribut produk yang cukup mirip, yaitu mudah, gampang, praktis kan, ketambah misalkan produknya itu enak, lezat gitu, sehat gitu. Itu adalah yang paling sering dipakai. Kalau kita mau pakai jalur yang umum, ambillah yang kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita pengen pakai jalur yang unik, yang yang beda, kalau buat aku justru lebih menarik. Iya, sorry, tadi keputus, tapi ini udah nyambung lagi. Kalau mau pakai jalur yang unik, itu ngebangunnya justru dengan sifatnya si ibu yang masak ini. Itu menurut aku unik karena gini, tangan orang kalau masak, tangannya itu beda-beda, gayanya tuh beda-beda, bisa menghasilkan yang juga punya selera atau ciri khas yang beda. Jadi justru ambil tagline itu dari gaya si ibunya masak. Misalkan gaya masakannya urakan, ugal-ugalan, tapi hasilnya nggak murahan gitu. Itu lebih menarik dibandingkan kita bilangnya ini bersih, sehat, organik, aman gitu. Tapi kita pakai gaya yang nyeleneh kalau kita tipenya pebisnis yang berani ya. Lihat potensi dari gaya masak. Gaya masakannya urakan atau enggak, gaya masakannya rock and roll atau enggak, gaya masakannya tuh cemplang-cemplung, yang penting untung gitu kan. Jadi ada nyelenehnya sedikit gitu yang bikin orang akhirnya, ini apaan sih, lucu banget, catering kok bisa kayak begini. Karena kita sudah terbiasa dipapar atau melihat yang gayanya itu umum gitu. Jadi kita kasih bumbu yang aneh, harapannya tuh bisa lebih kencang menariknya gitu. Nanti itu bisa dibangun kalau kayak tadi gitu ya, cemplang-cemplung gitu misalkan, terus digabungin pakai nama cateringnya atau apa, itu bikin orang satu, dia nangkep bahwa wah ini gampang caranya untuk saya nerusin bikinnya atau makannya. Yang kedua, wah ini gayanya nyentrik ya, ngolahnya tuh kayak gini, pantesan rasanya tuh enak atau rasanya tuh eksotis gitu kan. Itu bisa dibikin videonya karena sangat-sangat mudah, cemplang-cemplung. Jadi kayak yang dulu viral itu kan kayak si Odading. Odading kan khasnya karena apa? Yang punyanya nyablak banget kan. Produknya mah banyak banget di lapangan itu banyak banget. Tapi orang akhirnya ketarik karena si gaya dan karakternya si Odadingnya, si mamangnya gitu istilahnya. Gayanya street style banget gitu ya. Pokoknya dia tuh kata-katanya mungkin kasar gitu, nyeleneh, tapi gerilya banget. Ya itu, orang itu kadang ketarik, bisa banyak beli karena gaya dari yang megang, gaya yang masak. Tinggal kita bikin gaya kita itu unik gitu, cemplang-cemplung, ugal-ugalan, apa itu tuh menarik banget, bikin orang bisa mau berbondong-bondong, terus bikin videonya, siapa tahu seviral Mang Odading kan. Ya itu kan yang bikin dia bisa naik ya karena itunya, nyentriknya gitu. Oke, Mbak, tapi ini aku ada pertanyaan sendiri nih dari aku sendiri yang kepikiran. Ada nggak ya biasanya dia bikin tagline, terus mungkin udah jalan nih 1 tahun, ini kayaknya nggak bagus deh tagline-nya, terus dia ganti. Nah, di satu sisi udah ada orang yang tahu tagline dia, di satu sisi
ternyata nggak terlalu ngangkat nih tagline yang dia buat untuk penjualan. Nah itu biasanya ada nggak sih orang yang ganti-ganti? Soalnya kalau ganti brand mungkin ada ya, tapi jarang banget. Tapi kalau ganti tagline aku belum pernah. Oke, sebenarnya kalau ganti tagline itu ngikutin dengan fase si brandnya itu melakukan perubahan branding, maka dia akan berubah. Tapi sebenarnya secara umum tuh gini, ada dua pendekatan sebuah bisnis itu mau ngebangun tagline. Ada yang ngebangunnya itu sebagai bagian dari branding, jadi jarang banget berubah, kayak Nike, Just Do It itu selalu nempel. Tapi ada yang ngebangunnya itu akhirnya kampanye, dan kalau kampanye itu berubah mengikuti masa. Contoh, kampanye itu bisa di lock-nya 5 tahun sampai 10 tahun, bahkan atau 1 atau 2, bisa sebentar atau lama. Contohnya kayak Coca-Cola, dia pakai Open Happiness dulu. Lama itu dipakai terus Open Happiness, Open Happiness. Tapi beberapa tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang itu pakai Sharing Happiness. Diganti sama dia campaign-nya gitu. Dan apakah orang akhirnya menjadi tidak kenal, itu sebenarnya strategi komunikasinya dia. Makanya kalau aku nggak salah, Coca-Cola itu nggak pernah nempelin tagline-nya ke logo, karena dia tahu aku ngebangun ini mau ngikutin perubahan dinamikanya konsumen. Jadi nggak aku tempel ke logo, aku bikin dia kayak kampanye, tapi aku kunci selama 5-10 tahun. Nanti digantinya itu akan selalu deket-deket, tetap membangun pesan yang sama, yaitu kebahagiaan, happiness. Jadi diganti-ganti itu sangat mungkin, dengan syarat dia nggak nempel ke logonya dan dibangun oleh kampanye. Tapi biasanya tidak dalam waktu yang cepat. Karena kalau dalam waktu yang cepat, misalkan 6 bulan atau 1 tahun dia langsung ganti, itu jatuhnya lebih ke arah gaya iklan aja, gaya komunikasi aja. Kalau kayak sekarang kita sering ngelihat brand itu pakai hashtag, pasti ada jalan, hashtag apa aja dulu. Itu tiap tahun biasanya si hashtag akan berubah karena memang diperlakukannya sebagai campaign komunikasi, bukan tagline gitu. Oke, thank you Mbak. Nah, ini dia ada lagi nih yang udah punya tagline-nya nih dari Mirna di Pekanbaru. Jadi sepertinya ini herbal kali ya, dia jualan herbal, namanya Tibun Nabawi. Jadi tagline-nya gini Mbak, keep healthy with herbal, sehat bersama Tibun Nabawi. Apakah penggunaan kata-katanya sudah tepat? Sorry, ini agak keputus-putus, nggak terlalu kedengeran. Boleh diulang, Mbak? Oke, udah jelas? Tes. Saya coba bacakan lagi ya, Mbak ya. Oke, Mbak, suara saya terdengar jelas, Mbak? Oke, nih kita ambil tunggu Mbak Nianya dulu ya. Sorry, tadi aku ini agak keputus. Herbal produknya dan jadi namanya itu Tibun Nabawi ya. Nah, jadi suaranya nggak kedengeran, Kak. Nggak ada suaranya, Mbak. Suara saya ya. Oke. Halo, suara saya terdengar? Apakah suara terdengar jelas. Terdengar ya? Oke. Udah terdengar. Ya, suaranya hilang, Kak. Kayaknya orang dari jauh. Bagus kok suaranya di sini. Oke, berarti oke ya. Mbak Nia gimana? Produknya herbal, kemudian? Ya, jadi slogannya gini, Mbak. Itu tagline-nya gini. Keep healthy with herbal, sehat bersama Tibun Nabawi. Oke. Keep healthy with herbal, sehat bersama Ibu Nabawi gitu ya. Tibun Nabawi nama produknya. Oh, Tibun Nabawi nama brandnya. Oke. Karena ini produknya herbal, lagi-lagi aku ngelihatnya ini garis aman. Garis aman itu artinya kalau ada bisnis lain yang juga jualan herbal, besar kemungkinan dia akan pilih kata-kata yang mirip atau kata-kata yang serupa. Sehat, herbal, organik, ampuh, aman. Lagi-lagi tidak salah, tapi juga tidak unik. Dan kalau tagline, tadi di halaman pertama gitu ya, ketika aku presentasi, itu ada kata kunci catchy, yang bisa bikin orang itu melirik. Kita bisa bangun pakai rima, tapi juga kalau bisa kita bangun pakai kata-kata yang yang unik.
kalau polo pakai plong, kalau dan kau pakai dan kau gitu. Atau kalaupun dia tidak, maksudnya gini, pakai kata-katanya tuh kata-kata yang umum kayak yang sekarang, mungkin bisa coba dibangun jingle-nya, dibangun nadanya sambil menyebutkan kata-kata itu. Jadi Mbak, kayaknya aku lebih nggak bisa ngeganti kata-kata nih, tapi aku udah kepikiran nadanya itu akan seperti apa. Ya udah, pakai kata-kata yang sama, yang mungkin kesannya umum, tapi karena dinyanyikan atau ada nadanya, maka itulah yang menjadi faktor wow, yang menjadi faktor dia itu akan diingat lebih lama. Jadi nggak mesti selalu, ya kata Mbak Nia harus ganti kata-katanya, ya nggak mesti. Bisa dibangun dengan cara, ya udah bikinin jingle-nya kalau kebetulan kita biasa atau tahu cara bikin lagu-lagunya. Pendek-pendek aja jingle itu juga kan paling cuma 3 detik, 5 detik gitu. Nah, kalau itu bisa dibangun, terus dibikin konten media sosial atau dibikin voice note, itu yang kita kirim kepada atau kita broadcast kepada pelanggan-pelanggan kita lewat voice note, dengerin ini ya, coba sebut apa yang ada di voice note ini buat misalkan dapat tester 2 kapsul atau tester atau apa. Jadi kita juga sembari menghidupi si tagline-nya ini berupa lagu biar mereka itu akhirnya dengerin gitu. Bisa dibangun dengan cara itu. Jadi nggak apa-apa sih pakai kata-kata yang lazim asalkan dikasih bumbu lainnya tuh, yaitu lewat nada. Oke, thank you Mbak. Nah, ini dari Mbak Eva di Pekanbaru. Ini seperti yang aku tanya tadi nih Mbak. Jadi pertama beliau tuh bikin tagline-nya cemilan sehat, kaya manfaat. Nah, kemudian sekarang dia ganti nih. Karena dia jual bawang hitam, jadi dia ganti jadi si hitam, kaya manfaat. Nah, beliau ini sekarang produknya ada tambahan lagi, ada VCO. Nah, bagusnya tagline-nya gimana nih Mbak? Karena udah keburu dia buat si hitam ya. Karena minyak VCO kan bening ya. Iya, itu. Nah, itu gimana tuh Mbak kalau udah kayak gitu? Ini berarti bisa kayak buka yang herbal tadi ya, maksudnya tuh segala sesuatu yang alami, yang organik itu dia jual. Cuman karena awalnya produknya satu gitu, jadi akhirnya difokusin ke situ, nambah yang itu jintan hitam atau apa pakai kata hitam, sekarang VCO iya. Nah, mungkin karena udah tahu nih ada polanya bahwa kita akan selalu menambahkan produk herbal dan mungkin penambahannya itu mengikuti tren. Sekarang trennya VCO, nanti trennya apple cider vinegar ACV, nanti trennya propolis, trennya apa? Selalu akan ada produk herbal yang jadi bintang di masa tertentu dan kita pasti nggak mau ketinggalan peluang buat ikutan bisa jualan gitu. Jadi kalau udah kelihatan polanya akan seperti ini, lebih baik ngebangun brand bukan berdasarkan produk-produk yang kita bawa, tapi brand tentang kesehatan ini. Anggaplah kita jadi warung deh, warung yang menjual produk-produk sehat. Nah, kita bikinin tagline buat warungnya ini, bukan untuk produknya, karena produknya akan variatif. Nah, kalau kita harus bikin tagline di tingkat warung, apakah sekarang mau pakai jalur umum yang tadi semua tentang sehat itu yang akan kita taruh, atau kita mungkin mau coba kayak Oreo, kayaknya unik nih, belum ada yang ngebangun orang itu akhirnya melakukan aksi untuk yang namanya makan makanan sehat. Ya mungkin kalau membangunnya pakai aksi gitu ya, kita harus mikirin kata kerja, bukan lagi mikirin kata sifat. Tadi aku kasih tantangannya buat teman-teman kan, pikirin kata sifat yang ngikutin bintang, yang ngikutin raja. Kali ini adalah pikirin kata kerja buat warung sehat kita, karena biasanya orang itu persepsinya kalau untuk sehat-sehat dia nggak akan mau sampai dia sakit. Jadi biasanya yang beli itu pasti yang punya keluhan. Nah, mungkin tujuan kita adalah jangan sampai orang itu sakit baru dia ke kita. Nah, kita mau mendorong orang sehat pun pakai. Jadi pikirkanlah kata kerja buat orang sehat menikmati produk-produk herbalnya kita, produk-produk alami organiknya kita. Nah, itu pikirin kata kerja. Mau pakai kata kerja lari, kalau berani, kalau yang umum gitu ya, pakai kata kerjanya mungkin mikirnya adalah yang lari, ambil, beli, coba. Biasa coba itu yang paling sering gitu, karena dicoba dulu gitu kan. Tapi bisa aja, misalkan kalau karakter penjualnya lagi-lagi berani, nyeleneh gitu ya, banyaklah kita sering lihat pebisnis-pebisnis yang nyeleneh, dia berani-berani ngeluarinnya. Jangan-jangan kata kerjanya ngesot. Karena apa? Ya jangan sampai ngesot, makanya ngesot aja ke warung si sehat ini gitu. Jadi kita pakai kata kerja yang nyeleneh. Kalau memang kita berani untuk receh, berani untuk out of the box, pakai kata kerja yang tidak lazim. Nah, kalau kita pengennya yang aman terus cepat ke penjualan,
ya udah berarti kalau apa namanya buat coba nggak harus beli. Memang misalkan kita punya tester gitu. Di sini tuh tempatnya coba sehat nggak pakai beli. Wah, berarti kan itu narik orang untuk oke deh aku coba dulu. Tapi mungkin dikasih batas gitu, cuma boleh coba 1 atau coba 2. Tapi intinya itu menjadi gerakan marketing kita buat orang itu kalau mau sehat dicoba, jangan nunggu sakit. Jadinya nggak usah pakai beli. Itu mungkin strateginya. Atau pikirin lagi nih kata kerja lainnya. Mau kayak Oreo pakai kata di depannya. Jadi misalkan dicoba di apa terus dikejar gitu kan, diburu, atau mau kayak iklan layanan masyarakat pakai kata kerja me gitu. Jadi menyembuhkan atau mencoba sebelum apa gitu. Jadi kita fokusnya kepada yang orang-orang sehat dulu deh, karena kalau orang sakit pasti nyariin biasanya. Tapi kan yang paling susah digocek ini adalah orang-orang yang sehat gitu. Nah, kita coba tantangan aku lebih ke arah situ. Oke, thank you Mbak. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Yanti Mayasari dari Rejang Lebong. Jadi beliau ini punya usaha kopi bubuk robusta dan arabica dan bisa dikatakan dia baru memulai. Selama ini promosinya itu dengan kata dan logat yang sama dengan hashtag Kuy Ngopi. Nah, itu kan biasanya yuk jadi Kuy Ngopi. Namun sekarang di daerah dia itu sudah ada produsen lain yang udah terlebih dahulu terjun di usaha kopi bubuk dan udah terkenal sehingga agak sulit nih konsumen ini beralih produknya. Nah, ini gimana nih Mbak? Kalau ini tagline menarik nih apa? Jadi ada unsur ingin mengalahkan dalam tanda kutip ya. Aku jadi teringat ini Mbak, kalau tolak angin kan orang pintar minum tolak angin. Nah, itu sekarang udah keluar orang bejo Mbak. Orang bejo minum bintang 7 kayak gitu. Nah, itu kan suatu kayak untuk menyaingi atau satu sama lain. Nah, untuk kalau case-nya Bu Yanti ini gimana nih Mbak? Dia tadinya pakai hashtag-nya Kuy Ngopi. Nah, bagusnya apa nih tagline-nya nih Mbak? Untuk mencuri perhatian konsumen. Oke. Biasanya kayak bener kata Mbak Tere, biasanya tuh yang mau dicuri adalah yang udah duluan pakai tagline. Jadi si orang pintar tiba-tiba ada orang bejo atau orang bijaknya gitu misalkan. Kalau di kasus yang tadi dibacain, sebenarnya yang punya tagline adalah justru yang mau yang punya sifat kompetitifnya gitu ya, karena penjualan yang satunya lebih oke gitu. Nah, sebenarnya karena aku nggak tahu nih konteksnya yang saingannya itu juga punya tagline atau tidak, tapi aku asumsikan aja dulu mereka sebenarnya punya ya, karena banyak pembelinya gitu. Kita punya Kuy Ngopi kuat atau tidak, ataukah perlu diganti gitu kan. Nah, sebenarnya Kuy Ngopi, aku ngelihatnya itu adalah kata-kata yang sangat trendy. Trendy itu artinya ada satu masa di mana dia nggak akan lagi dilirik sebagai sesuatu yang keren. Karena trendy kan masa ya, jadi akan hilang. Artinya, kalau mau diubah nantinya, atau mungkin tetap mau, enggak, saya percaya kuy itu adalah yang bagus, berarti tinggal bikin terusannya. Kuy Ngopi, apalagi gitu. Kalau dia udah ngerasa orang itu semua udah kenalnya kayak begini. Nah, aku ngelihatnya adalah kalau kita memang kompetitif dan nggak masalah berubah, itu sebenarnya bisa dibikin yang mengajak orang untuk melakukan. Jadi mirip kayak si Oreo. Misalkan, dicobain dong, jangan diliatin aja. Karena kan istilahnya ada orang yang kalau dia ngelihat sesuatu yang baru, dia masih di tahap dari jarak jauh aja. Oh, ada ya, sebatas tahu. Nah, kita kan pengennya orang nyobain. Jadi, ayo dong, jangan diliatin aja, dicobain. Kita mendorong mereka untuk nyoba. Itu opsi pertama kalau dia mau pakai kata kerja. Jadi, Kuy Ngopi, dicobain, jangan cuma diliatin. Atau ini buat dimakan, bukan diliatin. Karena tendensi orang ngeliatin. Kalau mau lebih kompetitif lagi, menyaingi si yang pesaingnya ini, kita harus tahu dia punya tagline apa. Kalau dia punya tagline yang memberi kita peluang untuk istilahnya ngebales, maka itu bisa jadi caranya. Misalkan si tag kopinya itu yang punya saingannya itu misalkan namanya adalah kopinya lelaki gitu atau kopinya semua orang. Kita istilahnya kompetitifnya adalah pengen ngalahin itu. Berarti kita ngebangunnya itu tagline-nya adalah ini kopi kopi yang untuk kalangan tertentu gitu. Bikin orang itu ngerasa, ih, kopi kalangan tertentu tuh apa sih? Itu karena itu antitesis atau kebalikannya dari tagline-nya pesaing, yaitu kopinya semua orang. Ketika kita bikin ini menjadi sesuatu yang eksklusif, orang itu biasanya akan menjadi penasaran. Karena yang namanya eksklusif berarti nggak boleh buat semua orang. Dia akan merasa spesial ketika
diperlakukan atau dibolehkan mencoba produknya kita. Jadi itu cara kedua. Kalau lebih berani, kita langsung bikin antitesis atau kebalikannya dari si pesaing itu. Kalau misalnya kita lebih hati-hati, nggak mau main nyerang langsung, nyerangnya pelan-pelan, itu yang tadi kita langsung ngedorong mereka untuk nyobain, diliatin aja, dicoba, atau kok dipegang-pegang aja, ditelan, atau kok dipegang-pegang aja, dibuka gitu. Itu yang bikin orang akhirnya, wah ini bener-bener nih, kayaknya memang harus aku melakukan tindakan minum si kopinya gitu. Bisa banget yang kayak gitu. Jadi ada 2 cara itu sih saran aku. Jadi kalau bersaing sehat lah ya. Jadi kita bersaing kreatif juga. Oke, berikutnya nih Mbak, dari Mas Karis di situ Bondo. Nah, dia produknya jahe siap seduh. Tagline-nya tuh ada 3 dan hampir-hampir sama nih Mbak ya. Yang pertama, hangat dan menghangatkan. Nah, yang kedua, menghangatkan hari Anda. Atau yang ketiga, teman hangat Anda. Aku nih, kalau Mbak Tere sukanya yang mana? Aku langsung milih soalnya. Kalau Mbak Tere sukanya yang mana? Aku sukanya yang ketiga, teman hangat Anda. Wih. Langsung kayak seolah-olah ada yang nemenin gitu langsung ya. Langsung benar fungsi dan manfaatnya itu ada gitu. Kayak yang tadi ya kayaknya kalau ada di atas kayaknya menemani, pokoknya menemani kita gitu. Kalau Mbak Nia gimana? Oke. Ini 3 tagline-nya menurut aku udah bagus ya, karena dia mengambil atribut dari si jahenya, terus dia coba di-spin dengan cara yang beda, tapi fokus kepada konsumen. Jadi udah bagus banget sebenarnya pola pikirnya. Ada opsi lagi 3. Teman menghangatkan yang tadi Mbak Tere bilang, itu buat aku juga menarik, karena biasanya brand itu selalu pakai positioning itu menjadi teman, biar kesannya kalau kita lagi senang nyarinya teman, lagi sedih nyarinya teman. Semua momentum, kebiasaan, dan emosi konsumen itu dapat dengan sosok teman. Tapi aku juga ngeliatnya nomor 1 tuh juga keren sebenarnya. Hangat sama menghangatkan dia. Itu tuh keren karena 1, dia ada ajang narsisnya bahwa produk saya hangat, tapi dia ada suara hati konsumennya bahwa dia itu menghangatkan. Jadi kalau misalkan dihidupkan si tagline-nya ini, itu benar-benar bisa misalkan pakai 1 jurus PDKT. Kalau orang kan biasanya suka ngebeliinnya tuh minuman soft drink, atau kalau anak-anak muda kan biasanya itu tuh kasih cemilan kalau dia wujud peduli sama sayang atau PDKT sama orang. Siapa coba sekarang yang PDKT pakai jahe? Nggak ada kan. Jadi kalau dia mau menghidupi si tagline menghangatkannya, itu artinya bikin orang sukses PDKT itu bisa menarik banget, karena bikin sebuah gerakan baru bahwa untuk bisa sukses dapetin misalkan dapetin yang kita mau, sukses PDKT, berani ngomong sama orang, ya harus bisa menghangatkan jalan, menghangatkan prosesnya gitu. Jadi kata menghangatkan itu benar-benar bisa hidup menjadi konten-konten kreatif yang sangat banyak gitu. Pakai jurus PDKT, jurus gugup ngomong, ya diangetin dulu dong. Terus nggak bisa menyatakan perasaan, ya dihangetin dulu dong gitu. Nah itu tuh menarik dari opsi yang pertama. Opsi yang ketiga pun juga nggak kalah menariknya. Jadi kalau misalkan mau dicoba, ini bisa pakai strateginya kayak Coca-Cola. Mungkin untuk 3 atau 5 tahun pertama, kita komit pakai coba yang menghidupkannya dengan teman, bahwa ini selalu ada. Tapi ketika itu mungkin sudah dicerna pesannya oleh orang, dan kita mau pindah ke tahap yang selanjutnya, kita mau lebih main, lebih berkreasi, lebih kreatif, pakai yang hangat dan menghangatkan. Nanti kontennya bisa banyak. Jadi menghidupi tagline itu akhirnya caranya banyak. Gitu. Tapi udah keren banget tuh. 3-tiganya aku akuin dah. Oke. Berikutnya nih Mbak, tadi Mbak Eva yang bawang hitam itu. Nah, bener-bener udah tahu aja nih tagline-nya. Jadi dia bilang tagline-nya jadinya tagline kita karena produknya itu sudah banyak, jadi berbagi sehat bersama Rumah Bawang Kadevika. Jadi dia seperti yang kata Mbak Nia tadi kan, langsung kayak warungnya kan, langsung ke ininya, maksudnya Rumah Bawang Kadevika. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mbak, untuk menutup. Sebenarnya masih banyak, tapi coba udah waktunya juga. Ini dia punya Cinnamon Bakery. Nah, produk utamanya
yaitu cinnamon roll berbahan dasar pastry. Ada juga roti-roti premium nih. Nah, jadinya tuh kayak dia ada, mungkin ini Cinnamon Bakery ini ininya kali ya, masternya kali ya, jualan masternya itu, tapi dia juga di satu sisi memproduksi roti-roti yang premium. Nah, sebaiknya ini bikin tagline-nya untuk keseluruhan produk bakery atau roti cinnamon. Kayaknya nih lebih kurang sama kayak bawang hitam tadi ya. Masternya itu kayaknya itu. Tapi ini sepertinya ini kalau tagline, kalau bawang itu kan karena dia sudah buat pertama. Dia buat pertamanya bawang gitu. Terus ada produk-produk lain. Nah, kalau ini kan dia memang masternya. Masternya memang Cinnamon Bakery, tapi dia juga roti-roti premium juga. Kalau coba Mbak Nia. Aku tuh ngelihatnya cinnamon itu kan sebenarnya kayu manis ya, kalau aku nggak salah. Ini cinnamon itu kayu manis, roll atau bun itu kan sebenarnya makanan snack, roti. Ini tuh mirip kayak, kalau aku ngelihatnya ya, kayak Bread Life, Bread Talk, Tous les jours kalau di mall-mall gitu ya, Holland Bakery mungkin. Tapi dia punya produk pahlawan, yaitu si cinnamonnya. Kalau misalkan tidak ada produk pahlawan, bangunnya bisa kayak tadi ya, Holland Bakery, Bread Life, Bread Talk. Itu jurus kayak Bread Life sama Bread Talk itu mungkin bisa lebih tepat, karena ngomongin roti itu tempatnya di Bread Talk. Tapi kalau Bread is Life atau hidup aku seputar roti itu ke Bread Life gitu. Nah, tapi kalau kita punya produk hero yaitu si kayu manis, kita bisa mikirin apa dari si kayu manisnya yang bisa kita bawa ke atas untuk menaungi industri roti-roti yang lain atau misalkan snack-snack yang lain. Nah, bisa diambil sebenarnya cinnamon itu sebenarnya karena kayu manis, kita bisa ambil kata kuncinya itu dari kata manis. Walaupun hati-hati juga kalau ternyata kita punya barang yang gurih, tapi manisnya itu bisa kita tarik ke manis momen. Jadi momen-momen manis apa itu bisa dihidupi dengan produk atau misalkan ke tempat yang ini. Jadi itu satu mungkin saran aku, bahwa manis dibangun agar orang itu mikir ke kayu manis atau cinnamonnya tuh dekat. Tapi kalau misalnya kayaknya mau tetap pakai nama yang ada cinnamonnya, biar orang tuh tahu kita ahlinya kayu manis. Perihal nanti dia datang dan dia mau coba yang lain, terserah. Ini mirip kayak Starbucks. Starbucks itu kopi banget, tapi ada juga orang yang kesana cuma buat beli sandwichnya terus duduk gitu kan. Minumnya juga mungkin bukan kopi, tapi minumnya tuh yang frappenya gitu. Jadi kalau misalkan memang yang mau dibangun adalah si cinnamon, cari kata yang berima dengan atau yang akhirannya itu MON atau men. Apakah itu memang temen atau itu namanya mendem, tapi kita ngajarin bahwa kalau mau cari yang kaitannya sama cinnamon tapi sama teman-teman, karena di situ ada banyak produk yang lain, bisa pakai cara yang kedua tadi gitu ya. Jadi kaitkan ke cinnamon, terus tambahkan dengan suara hatinya konsumen sama teman-teman, atau suara hati jangan dipendem, ke cinnamon ini aja gitu. Itu bisa jadi opsi. Nah, yang ketiga itu sebenarnya kalau misalkan kita ngerasa enggak Mbak, ini nanti mau lebih luas lagi. Kita bahkan mau gerak jauh dari roti, jauh juga dari si cinnamon. Berarti pola pikirnya harus jadi supermarket. Kalau tadi masih di tahap warung, ini pikirin kayak supermarket. Siapa sih supermarket yang ngebangun, atau kita harus kayak gimana kalau udah di tahap yang mikirnya kayak supermarket? Ya kayak Carrefour, akhirnya tagline-nya dia beberapa waktu itu sempat cuman ke Carrefour aja atau ke Carrefour aja deh. Karena dia mendorong yang namanya aksi. Saking banyaknya produk, dia udah nggak bisa tuh ngomongin keunikan satu-satu. Dia harus ngomongin yang penting orang datang aja dulu. Nanti dia datangnya mau ngapain, itu udah terserah. Jadi mikirnya kayak supermarket. Jadi ada 3 tahapan itu yang bisa dipakai. Tinggal nanti mau pilih yang mana, menyesuaikan perkembangan bisnisnya akan kemana. Mau dibikin umum aja, jadi kayak Holland Bakery atau Bread Talk, Bread Life. Mau pakai hero, berarti pakai manis atau si cinnamon, cari kata rimanya. Atau dibikin kayak supermarket, berarti cari yang namanya aksi atau mendorong ritual buat datang. Itu. Oke, thank you Mbak. Udah jawab pertanyaannya. Itu sebenarnya masih banyak lagi, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih lagi dari setengah 12. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti ada yang mau nanya langsung sama Mbak Nia, silahkan. Udah banyak juga pertanyaan yang sudah terjawab. Terima kasih Mbak. Saya ucapkan terima kasih sama Mbak Nia yang udah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini menjelang siang hari, dan pada teman-teman juga terima kasih yang udah memberikan pertanyaan, yang udah hadir.
pastinya ini bisa menambah insight teman-teman ya untuk bikin tagline-tagline-nya, dan kita juga udah dengar sudah banyak banget yang ngasih contoh tagline mereka masing-masing. Luar biasa teman-teman. Sebelum kita tutup seperti biasa, kita mau foto bersama. Boleh teman-teman menyalakan kameranya. Oke. Ini kita ada dua baris ya. Oke. Sudah siap semuanya? Ya, ambil fotonya. Jangan lupa tersenyum. Ini foto bareng Mbak Nia loh. Oke. Semuanya. 1, 2. Oke. Sebentar. Saya nggak tahu nih teman-teman di baris mana nih. Kita ulang lagi ya. Ya, sekali lagi ya. Senyum, jangan lupa. 1, 2. Oke. Sebentar kita lihat. Oke, sudah mantap semuanya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan buat kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sampai jumpa di klinik bisnis online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.